akan memberhentikan Ibu Dini dari sekolah. Oh, gue bingung banget. Kok jadi ribet kayak gini? Sebenarnya kan niatku baik, tapi ya mau gimana lagi? Jadi ya aku mendoakan aja deh apa aja yang terbaik buat Romi gitu. Emang sih akan terganggu anak-anak didiknya dan juga orang tuanya anak-anak didik itu pasti juga akan terganggu juga. Gue bisa memakluminya. Yaudah akhirnya kita rembukan, kita meeting bareng dan kok kita baru melakukan pencarian 1 hari dan itu hanya di catering Sejahtera. Kenapa besoknya langsung sekolah taman kanak-kanak ini diteror? Kita ambil kesimpulan pencarian tetap dilaksanakan, tapi dengan syarat gua sama Panda nggak boleh balik lagi ke catering Sejahtera. Udah akhirnya kita kirim tim dari Termememe 1 orang namanya Mas Dodi. Dia datang ke sana nyamar. Dan ternyata pemilik catering Sejahtera itu tahu. Pengintian kita di awal dengan mengirim orang tim Termeme yaitu Mas Dodi akhirnya gagal. Tapi di situ kita nggak pantang menyerah. Kita coba kirim orang lagi. Dia harus ngedeketin kurir dari restoran itu dan cari tahu dia suka nganterin kemana. Kalau dia menyebut suka nganterin ke Sunter dan tugasnya dia cari tahu, udah Pak Genun menjalankan tugasnya dengan sangat baik sampai akhirnya kita muncul sebuah informasi baru. Ternyata restoran itu yang punya 2 orang. Satu Pak Sakti yang kita ketemu kemarin malam, satu lagi adalah seorang cewek bernama Ibu Yuli. Ini mungkin nggak? Maksudnya gue biar cepat selesai aja. Kita kan udah tahu tempat Ibu Yuli tinggal di mana. Nenek sih tadi pas SMS sama gue di rumah sakit. Kita jemput nenek, gue telepon sekarang, kita jemput, kita langsung ke sana. Dia mau nggak? Coba lu tawarin dulu. Yaudah, yang penting kita masuk dulu. Masuk kita langsung mengarah ke rumah sakit. Dia mau atau nggak mau dia harus mau, kita harus paksa. Ini buat Romi. Karena Romi buat gue nggak bisa di ini lagi. Dan mungkin karena si nenek juga begitu sayangnya sama Romi, ya udahlah dia kesampingkan semua egonya, dia kesampingkan dulu semua masa lalunya, marahnya dia sama anaknya. Akhirnya dia setuju buat kita jemput di rumah sakit. Akhirnya kita jemput ke rumah sakit. Neneknya Romi akhirnya kita ajak ke apartemen Ibu Yuli itu di daerah Taman Kemayoran. Itu sampai apartemennya, kita turun. Nenek tuh kelihatan sangat cemas banget. Begitu kita masuk, tetap harus ngikutin prosedur, dimana kalau kita mau ketemu orang di apartemen ataupun di hotel, kita nggak boleh sembarangan masuk. Dan kita bilang kita mau ketemu seseorang namanya Ibu Yuli. Satpamnya bilang, oke saya akan confirm dulu ke atas ya, apakah mau terima atau enggak, karena kita nggak boleh langsung masuk Ibu. baru si satpam pergi, toto gue ngeliat Mandala nyelinep tuh nggak lo? Emang sih itu kan buat masuk ke apartemen itu harus pakai kartu. Tapi kebetulan kayak ada penghuninya baru keluar dan gue nggak tahu si Mandala dapat akal dari mana. Toto dia dengan 1 orang kameramen masuk. Gue itu yang langsung nyelonong masuk ke dalam, gue langsung naik ke lantai 12. Gue ketemu salah satu penghuninya dan gue nanya di mana kamarnya Ibu Yuli, kebetulan dia kenal. Isi. Oh yaudah kalau nggak mau terima tamu, saya tunggu di sini aja deh sampai dia turun. Masa sama ibunya sendiri nggak mau sih? Di sini sih boleh, tapi terlalu banyak kamera lagi nih. Nanti mengganggu yang tinggal di sini. Coba gini, Bapak coba telepon sekali lagi. Bilang please, ini ibunya. Saya telepon terakhir kali Bu ya. Iya. Kalau sekali lagi ini, atau bubar aja dari sini. Iya. Kamu dari telepon yang jadi tolong. Ini kenapa ada kamera di sini? Iya, oke Bu. Saya minta maaf. Kamu udah nggak sopan sekali. Kamu udah mengganggu privasi saya di sini. Kenapa? Saya tadi udah ditelepon. Tahu, ya Bu udah telepon, di sini prosedurnya harus isi daftar tamu dulu. Oh gitu. Yaudah, saya isi daftar tamu dulu deh kalau gitu. Atau Sini isi. keluar dulu. Udah gini Bapak ikut kita aja deh. Nggak bisa Bu. Itu harus ngikut dulu keluar dulu aja. Iya Bu, tadi kita udah sempat minta izin, cuman karena satpamnya mungkin gimana prosedurnya harus ribet banget, akhirnya kita langsung masuk ke dalam. Cuman kita di sini udah resmi dari Trans TV Bu, udah dapat izin dari Trans TV semuanya, kita makanya berani datang ke sini Bu. Kita mohon maaf mungkin Oke, saya kasih waktu kamu, tapi saya tidak terima kamera masuk ke dalam rumah sakit.
Dari mana? Oke, kalau gitu kamera biar berdua, saya masuk ke dalam. Berapa lama kemudian, Toto ada seorang satpam nyamperin dan dia bilang Ibu Yuli mau ketemu. Dan nanti si Mandala berhasil melakukan negosiasi. Gue nggak tahu apa yang si Mandala ngobrolin di situ. Akhirnya kita berhasil, kita diperbolehkan masuk. Dan gue bener-bener yang sebenarnya apa yang ada di pikiran si nenek ini ya. Apakah dia sibuk meredam amarahnya? Apakah dia lagi bersiap-siap ketemu sama anaknya? Atau dia mikirin si Romi karena dia ninggalin si Romi di rumah sakit? Atau apa nih? Tadi gue udah ngobrol sama Ibu Yuli di dalam. Awalnya sih emang akhirnya kita bisa diterima ya semuanya. Tapi setelah gue kasih pengertian, gue jelasin semuanya. Dan gue bilang anaknya memerlukan bantuan dia. Akhirnya dia bisa lulu, bisa ngerti. Dan sekarang dia menunggu datangan Ibu di dalam. Tolong siapin aja Ibu. Kita anterin neneknya masuk ke apartemennya dan begitu melihat Ibu Yuli. Buat apa Ibu datang sini? Kamu nggak ngerti ya? Kamu tinggalin anak kamu. Tapi Ibu nggak perlu bawa kamera seperti ini. Kamu yang nggak ngerti. Ibu mempermalukan ibu diri Ibu sendiri. Ibu bukan sedang mempermalukan saya. Jadi gini Ibu seperti yang Ibu ngerti nggak Ibu sih? kita bisa bicara baik-baik, tidak seperti ini. Anak kamu yang sakit tahu. Tapi tidak seperti ini. Tommy sakit. Tapi Aku Ibu sayang. jangan mempermalukan diri Ibu sendiri. Aku masih sayang sama kamu tapi Iya, aku iya. Saya juga sayang sama Ibu, tapi Iya, iya. bukan karena itu. Tapi mungkin itu yang namanya hikmah dari sebuah kejadian yang sangat buruk kali ya. Melihat kondisi ibunya seperti itu, yang namanya Ibu Yuli ini ternyata masih ada sisi baiknya. Dan dia pun langsung tersentuh dan dia minta maaf sama semuanya. Ibu Yuli janji gak akan ngelakuin ini lagi. Ibu Yuli minta maaf. Dia janji Ibu gak akan ngelakuin ini lagi. Yuli sayang sama Ibu, Yuli sayang sama Romi. Maaf Ibu kalau semuanya harus seperti ini. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga. Saya sangat menyesal saya sudah menelantarkan Romi. Semua ini terjadi karena saya sudah mempunyai keluarga baru. Tapi saya berjanji saya akan menebus semua ini dan saya akan selalu bertanggung jawab pada Romi. Secara lahir dan batin saya akan memperhatikan dia dan apalagi Romi sekarang dalam keadaan sakit. Dan saya akan berusaha untuk memperhatikan dia dalam keadaan sakitnya dia. Dan sampai kapanpun saya tetap menyayangi Romi. Oke, itulah tadi akhir dari Termek buat episode kali ini. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya dari semua kejadian buruk yang udah menimpa, kita nggak cuma membuat Romi bisa bertemu dengan ibunya, tapi kita juga bisa membuat ibunya Romi dengan neneknya Romi bersatu kembali. Ya udah sekarang langsung aja kita akhirin. Saya Mandala Abadi Soji mohon pamit. Dan Panda juga pamit mundur. Kita ketemu lagi di Termek Mehek. minggu depan.